Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bahasa Adab TV. Sahabat Bahasa Adab TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hari Kamis tanggal 23 April 2020. Nah, insya Allah malam ini akan diadakan pengamatan hilal di seluruh wilayah Indonesia. Menurut informasi, Kementerian Agama akan melakukan pengamatan hilal di 82 titik. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini atau pada saat maghrib bulan bisa terlihat atau hilal bisa dilihat di seluruh wilayah Indonesia ataupun salah satu di wilayah Indonesia. Nah, saat ini saya ada di rumah saya, di perumahan Citra Indah di daerah Jonggol. Hari ini saat ini pukul 17.33, pukul 17:33 pada saat saya membuat video ini, dan kita bisa lihat bahwa kondisi langit berawan, ya, ini berawan. 20 menit yang lalu di sini hujan, ya, hujan cukup deras ya. Ini bisa kita lihat matahari ada di sebelah barat. Jadi kita bisa lihat bahwa awan menutupi daerah barat, bahkan matahari pun terlihat cukup samar, ya, cukup samar karena tertutup oleh awan. Sehingga posisi di Jonggol, ini saya berada di ketinggian, kalau menurut Google Earth, di daerah saya ini, lokasi di saya mengambil gambar ini, posisinya adalah 71 meter di atas permukaan air laut. Kemudian saya berada di lantai 3. Lantai 3 kurang lebih berarti 12 meter tambah 12 meter lagi, ya. Posisinya 12 meter lagi. Jadi kurang lebih di 83 meter. Posisi saya 83 meter di atas permukaan air laut. Bisa kita lihat matahari masih kelihatan, namun samar-samar dan tertutup oleh awan, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa di lokasi tempat tinggal saya bulan hampir mustahil untuk bisa dilihat, ya, hampir mustahil untuk bisa dilihat. Dari sahabat Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tasumu hatta tarawul hilal, wa la tuftiru hatta tarawhu, fa in ghumma alaikum faktarulah." Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka hingga melihatnya hilal. Dan jika hilal terhalang, ya, terhalang dari pandangan kalian, faktarulah, maka perkirakanlah. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Sumu li ru'yatihi fa'aftiru li ru'yatihi, fa in ghubiya 'alaikum fa'akmilu iddata sya'bana 3." Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Dan jika hilal terhalang oleh awan, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia, sesuai dengan fatwa MUI yang kemudian diadopsi oleh Kementerian Agama, bahwasannya
di negara kita, negara Indonesia, menganut sistem hisab dan ru'yah. Hisab dilakukan untuk menentukan posisi bulan, ya, posisi bulan, posisi hilal pada saat matahari tenggelam, dan kemudian diverifikasi dengan melakukan ru'yah, yaitu untuk memastikan bahwa hilal betul-betul terlihat. Nah, pada hari ini akan dilakukan di 28 titik yang tersebar dari Merauke di timur sampai dengan Sabang di Aceh. Mudah-mudahan kalau di tempat tinggal saya ini tidak kelihatan, namun mudah-mudahan di daerah yang lain bisa kelihatan, karena memang ini terhalang. Nah, kalau kita mengacu atau menggunakan software Accurate Times, maka posisi bulan, posisi hilal pada saat matahari tenggelam atau sunset kurang lebih tingginya adalah 4,4 derajat, ya, 4,4 derajat. Sehingga menurut kriteria MAPIMS maka mungkin untuk dilihat, ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa kriteria MAPIMS itu mensyaratkan imkan ru'yah, mungkin untuk dilihat bulan itu dengan kriteria tinggi bulan 3 derajat, kemudian sudut elongasi antara bulan dan matahari itu 6,4 derajat. Nah, menurut software maka tingginya ini kalau di tempat saya ini 4,4 derajat mestinya menurut kriteria MAPIM bisa dilihat. Namun karena ini terhalang oleh awan sehingga tidak mungkin untuk bisa dilihat, ya. Tidak mungkin untuk bisa dilihat. Kemudian posisi bulan ini kalau di tempat saya menurut software Accurate Times itu adalah pada saat matahari tenggelam, yaitu pada pukul 17:49 itu bulan berada pada ketinggian di atas ufuk 4,4 derajat, kemudian berada pada posisi azimut 280 derajat, ya, 288 dari arah utara, atau 10 derajat, ya, 10 derajat dari arah barat, ya, 10 derajat dari arah barat. Ini adalah arah barat, ya, ini tepat arah barat. Kemudian matahari pada posisi 280 derajat, ya, bisa kita lihat ini matahari ini berada pada posisi 282 derajat, sehingga kemungkinan bulan ada berada di posisi sini, ya, 200 sinian, ya, di 280 derajat. Nanti kita bisa pakai software yang namanya Moon Locator untuk membuat simulasi bagaimana posisi bulan, ya. Ini sekarang pukul jam menunjukkan pukul 17:40. Matahari benar-benar tertutup oleh awan, apalagi bulan, ya, bulan sangat susah sekali. Kalau dengan menggunakan mata telanjang sudah pasti akan sangat susah sekali. Mudah-mudahan di tempat yang lain itu bisa kelihatan, ya, bisa kelihatan. Sekarang jam menunjukkan pukul 17:41, kurang 8 menit lagi matahari akan tenggelam, dan disitulah hilal apakah nampak atau tidak. Memang jika menggunakan software dengan kriteria ODEH maka bulan sangat mustahil untuk bisa dilihat, ya, karena eliminasinya itu di 0,02%, ya, sangat sedikit sekali, ya, cahaya yang bisa dilihat, sangat bisa dilihat. Nah, tapi tidak mengapa, mudah-mudahan di tempat lain yang enggak hujan, ya, yang langitnya terang bisa dilihat. Baik, kita coba menggunakan software Sun Locator, ya, Sun Locator untuk mengetahui perkiraan bulan ada di mana.
Nah, ini adalah software Moon Locator ya. Ini software Moon Locator. Ini bisa memberikan simulasi ya, position and time. Ini posisi saya ya. Ini bisa kita lihat di location, latitude, longitude ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, kita ada posisi di sini ya. Oke. Kita ada posisinya ada di sini. Kemudian kita bisa melihat GPS. Oke. Kemudian ini secara koordinat. Ini jika menggunakan koordinat ya, kita menggunakan map. Ya. Kita juga bisa menggunakan GPS. Oke. Kemudian ini Western Indonesia Time. Ya, kita waktu Indonesia bagian barat. Ya, kita tinggal map view. Nah, ini view kita bisa goyang-goyang ya, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Nah, ya, kita bisa goyang ke kiri, kita bisa goyang ke kanan. Nah, untuk memastikan posisinya itu maka ini pastikan posisi bayang-bayang yang hitam itu dengan garis biru itu lurus. Nah, jika sudah lurus, maka disitulah perkiraan bulan ya, perkiraan posisi bulan. Jadi kalau menurut software ini, bulan berada saat ini itu berada pada ketinggian 7,5 derajat ya. Kemudian di posisi azimutnya di 281. Nih, moon phase-nya ini, waxing-nya itu cuma 0% ya, 0%. Kalau menurut software itu 0,02%. Ya, ini lihat nih posisinya ada di sini ya. Kemudian kita bisa simulasikan pakai kamera. Nah, ini posisinya ya. Nah, posisi ada di sini. Nah, kita bisa lihat ya posisi bulan. Nah, kalau kita lihat kamera, ini benar-benar tertutup oleh awan ya, tertutup oleh awan, sehingga sudah dipastikan bahwa di tempat saya bulan nggak bisa dilihat ya, bulan nggak bisa dilihat. Nah, ini kita bisa percepat, ada di pojok kiri atas bisa dilihat ya, kita bisa percepat waktunya. Jadi perkiraan bahwa ketika matahari tenggelam pada pukul 17:49 itu posisi bulan ada di sini. Ini kita bisa simulasikan, kita bisa percepat. Nah, di sini posisi bulan ada di sini. Tapi lagi-lagi ya, kita bisa saksikan bersama bahwa lokasi matahari tertutup oleh yang bawah itu, yang hitam, yang shadownya lebih hitam itu adalah ufuk ya, ufuk. Nah, barat itu W itu menunjukkan west, barat ya, 280 posisinya ya. Ya, kita tunggu saja sidang isbat ya, kita tunggu sidang isbat dari Kementerian Agama. Mudah-mudahan ada kabar baik. Salah satu lokasi penglihatan hilal, ada salah satu yang bisa melihatnya, sehingga besok kita sudah memasuki bulan Ramadan, dan malam ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih. Namun perlu saya sampaikan bahwa saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi pandemi virus corona COVID-19
yang mana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan juga kelurahan sudah menghimbau, termasuk juga MUI pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten, MUI kecamatan juga menghimbau bahwasannya perlu untuk menjaga jarak, ya, distancing, social distancing, menjaga jarak fisik, menjaga untuk tidak berkumpul dengan jumlah yang banyak karena takut adanya penularan virus corona, dan dihimbau untuk mengerjakan sholat tarawih di rumah. Kita tahu bahwa pada tanggal ini khususnya di daerah Kabupaten Bogor, kemudian di daerah DKI, di daerah Depok dan Bekasi sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, ya. Di daerah ini sudah termasuk zona merah, sehingga sejak minggu kemarin di daerah Kabupaten Bogor ini, khususnya di daerah saya, sebagian besar masjid sudah menghimbau masyarakat untuk sholat Jumat, bukan sholat Jumat sebagai sholat wajib yang tidak bisa dikerjakan di rumah, itu hendaknya dilakukan di rumah. Sehingga pada saat sholat tarawih ini kami menghimbau, saya juga menghimbau agar kalau kondisi tidak sehat, ada gejala batuk, ada gejala flu, ya, kondisi kurang bagus, sebaiknya untuk sholat di rumah, karena kita tidak tahu apakah kita ini carrier virus corona atau tidak. Menurut informasi bahwa 43% carrier corona tidak menunjukkan gejala-gejala sakit, sehingga dikhawatirkan kalau kita memaksakan untuk datang ke masjid, berkumpul dengan banyak orang, justru kita yang akan membahayakan orang lain. La dharara wala dirar, karena membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Itulah apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Mari kita berdoa. Allahumma dfa'na al-ghala wal bala wal wata' wa corona wal fakhsha wal munkar wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa batan am baladina Indonesia hada khassah wa an sa'iri biladil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, hindarkanlah negara kami ini dari wabak, dari penyakit, dari corona. Baik, sekarang sudah azan maghrib, ya, sudah maghrib. Kondisi langit masih tertutup oleh awan. Mudah-mudahan di tempat lain bisa melihat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan pengetahuan bagi kita semuanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.